Kondisi Tesi yang kini diguncang miris pasca digerebek dan tersandung kasus narkoba turut mengulik kisi-kisi mengejutkan yang selama ini tak pernah diketahui publik di balik kehidupan pribadi seorang Kabul Basuki. Bagaimana tidak? Selama ini publik kerap mengenal Tesi sebagai seorang pelawak yang lucu. Tapi ketika digerebek di rumah rekannya Aje yang juga menjadi tersangka pada tanggal 23 Oktober lalu, Tesi menguak sisi yang 180 derajat berbeda. Selain mengaku telah mengkonsumsi narkoba sejak 2 tahun yang lalu, berkali-kali Tesi mengurai kebohongan yang dengan mudah dipatahkan oleh pihak yang berwajib lewat bukti dan penggeledahan seperti berikut. Angkat. Enggak. Tesi makan nggak? Enggak. Bisa dites urin? Monggo, Mas. Monggo ya. Nanti kita di kantor kita tes urin ya. Oke. Tujuannya kesini ngapain? Saya ambil CD. Ambil CD apa? CD karaokean. CD karaokean? Iya. Nanti saya cross check ya. Iya. Ambil apa enggak? Saya rencana mengambil CD. Kapan terakhir pakai? Ayo hari. Pak Hari udah ngaku itu. Iya Mas. Tahunan. 2 tahun lebih kali. Kalau Pak Tesi sendiri kapan terakhir? Saya nggak pakai, Mas. Si tersangka Tesi memang dia telah mengaku menggunakan dan hasil tes urinnya memang kita sudah lakukan. Memang betul dia menggunakan. Sehingga kita gunakan pasal-pasal yang demikian. Untuk tersangka Kabul, ulangi, tersangka KB alias T berdasarkan alat bukti yang cukup, ini diduga kuat telah melanggar pasal 114 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, dan lebih subsidiar pasal 127 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tak main-main diganjal pasal berlapis yang salah satunya mengandung ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kisah penggerebekan Tesi itu pun kian mengurai pemandangan mengejutkan ketika pihak polisi menelisik rumah pribadi Tesi di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Begitu memasuki kamar Tesi, sederet alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terlihat berserakan bersama pemantik api di atas meja rias. Penggerebekan di rumah Tesi itu kian mendulang babak dramatis ketika Tesi yang meminta izin untuk ke kamar mandi tiba-tiba saja berkelok mencoba untuk bunuh diri sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Polri. Ironisnya, kondisi Tesi ketika dilarikan ke rumah sakit justru menuai miris yang mengulik hati seperti ini. Di foto dulu.
Kondisi Tesi yang meronta putus asa pasca berusaha bunuh diri itu pun tak pelak menjulangkan teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri Tesi? Kerap terlihat baik-baik saja di hadapan umum, mengapa ketika tersandung kasus narkoba, baru terkuak sosok Tesi yang sesungguhnya rapuh bahkan sampai mencoba untuk bunuh diri. Entahlah, yang pasti ketika berusaha ditelusuri oleh tim Hotshot, fakta demi fakta mengejutkan tentang Tesi justru terkuak. Ya, tak banyak yang tahu bahwa diam-diam Tesi telah menjual bisnis restoran dan usaha bengkel miliknya di Jakarta. Sempat dikabarkan stres akibat gaya lawakannya yang kemayu dicekal tampil di televisi. Benarkah Tesi tengah mengalami kebangkrutan ekonomi sehingga terjerumus dalam jerat barang haram narkoba dan putus asa ketika digerebek oleh polisi? Kita cuman tahu ya pas ngurus ini Pak sudah dijual dengan ini gitu. Kenapa itu mau usaha makanan, cuman itu aja sama bengkel, cuman saya nggak tanyain lagi masalah detailnya. Tesi memang prihatin melihat kondisinya Tesi. Nah, kenapa ini seperti itu? Karena memang ini semua berangkai mundur ke belakang. Ketika dia tidak boleh tampil sebagai anggota Sri Mulat dalam peran waria. Itulah makanya dia ada surat edaran KPI yang melarang, yang menginformasikan kepada media-media TV untuk tidak menggunakan Tesi untuk tampil di itu yang membuat dia stres. Akhirnya dia ke Bekasi sama temennya bla 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 bla, nggak tahu dari mana tuh sabu, belum dipakai udah tertangkap. Masih off airnya masih ada banyak, masih rame off airnya, cuman memang nggak muncul di TV aja, tapi kalau untuk off air masih rame. Ada off airnya. Bang, saya baru manggung sama dia kok. Tanggal berapa Mas terakhir? 12 Oktober. Yang bilang siapa? Itu mengada-ngada, kita tuh masih ngelawak bareng kok, di oper itu banyak. Arisan tiap sebulan sekali itu selalu kok Tesi itu aktif kok. Namun jika Tesi masih bisa mendulang rezeki lewat aksi lawak bersama rekan-rekan Sri Mulatnya lewat panggung off-air, mau tak mau sebuah tanya pun mencuat. Ada apa dengan Tesi? Benarkah selama ini Tesi berbohong dan menjual satu persatu aset bisnisnya justru karena tak bisa lepas dari jerat barang haram narkoba yang berujung naas percobaan bunuh diri? Uniknya, sekelumit uraian dari kacamata medis justru menguak kejutan. Atau ada pola bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba jenis sakau pada saat yang sama juga minum minuman keras dan juga memiliki tanda-tanda depresi. Dari media yang saya coba simak, ada informasi misalnya dari Tarsan bahwa Tesi minum minuman keras. Tesi juga ternyata berusaha melakukan bunuh diri. Minum minuman keras, usaha bunuh diri, menggunakan sakau. Ini tiga hal yang sejoli ini yang dijumpai pada orang-orang macam ini. Yang ingin saya katakan, tidak tertutup kemungkinan ada gangguan-gangguan psikologis yang diidap oleh orang semacam Tesi yang selama ini tidak terdeteksi. Mungkinkah Tesi menderita bipolar sehingga terbawa emosi nekat mencoba untuk bunuh diri ketika terpuruk diguncang kasus narkoba? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, ketika dirawat di rumah sakit, Tesi berkali-kali meronta kesakitan sambil meluapkan kesedihan hatinya yang malu tersangkut kasus narkoba di usia 66 tahun. Usia di mana lazimnya seorang komedian besar seperti Tesi menikmati hari tuanya dengan nama harum dan bukannya tercoreng kasus barang haram narkoba. Itu udah salah. Itu yang tahu Mas Tesi ya. Mas Tesi yang kita tahu. kan nggak tahu. Saya juga bingung, dia seorang gagah marinir gitu kok berani mau bunuh diri kan ya kan? Udahlah Mas, ini pengalaman yang pertama dan yang terakhir. Kita udah sama-sama tua Mas ya. Bukan untuk Mas Tesi aja, untuk teman-teman yang lain, jauhin narkoba, stop. Apa sih enaknya? Harganya mahal, merusak kesehatan, bertentangan dengan undang-undang. Terus apa yang dicari itu apa?
Kabar mengejutkan justru datang dari pemain sinetron ganteng-ganteng serigala Prilly Latukonsina. Kemarin secara tiba-tiba Prilly dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya tumbang. Ironisnya kesehatan Prilly ini disebabkan karena pola diet ketat yang sedang dilakoninya. Ada apa dengan Prilly? Mengapa ia harus diet ekstrim dan mengorbankan kesehatannya? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.